Anda sudah mengenal nanas penggolo? Kita kupas untuk kesempatan kali ini di channel King Farm Magelang. Candi Borobudur di Kabupaten Magelang tidak hanya sebagai wisata warisan dunia, namun juga memiliki potensi alam indah nan subur. Di kawasan wisata Candi Buddha tersebut juga terdapat buah yang cukup antik, yakni buah nanas yang memiliki ukuran tidak lazim sebesar bola. Nanas jumbo itu juga menawarkan rasa yang sangat manis nan lembut, sehingga banyak diminati oleh para konsumen. Buah nanas tersebut bernama nanas penggolo, varietas lokal yang dikembangkan oleh masyarakat di Dusun Bumen, Desa Kembang Limus, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nanas lokal ini dahulu banyak tumbuh liar dan kemudian dibudidayakan. Dahulu buah nanas ini hanya tumbuh seadanya, liar di pekarangan-pekarangan warga. Kemudian pada tahun 2016, tanaman nanas penggolo ini mulai intens dikembangkan oleh gabungan kelompok tani Sumber Makmur Desa Kembang Limus, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bentuk buah nanas penggolo tidak berbeda dengan buah nanas pada umumnya, yakni memiliki bintik mata duri pada kulit serta kepala mahkotanya. Dari segi ukuran, jika nanas biasa, berat maksimalnya hanya kisaran 1 kilogram per buah. Maka nanas penggolo ini dapat mencapai ukuran berat 4 sampai dengan 7 kilogram per buahnya. Di samping unggul dalam berat, nanas penggolo juga memiliki aroma yang sangat wangi dengan rasa yang lebih manis dan lembut. Ukurannya dibanding dengan nanas yang lain jauh. Berat per buah minimal 4 kilogram dan paling besar bisa mencapai bobot 7 kilogram. Itu dipanen dari per pohon, luar biasa. Saat musim kemarau, buah nanas penggolo akan lebih terasa manis dan kandungan air lebih sedikit. Untuk saat ini, demplot nanas penggolo tersebar di sejumlah lokasi di Desa Kembang Limus. Semua pohon nanas penggolo mendapat perlakuan khusus dalam segi perawatan, seperti pemupukan rutin, mengatur jarak tanam, serta yang paling penting adalah pemilihan bibit yang tepat. Dengan harga jual yang fantastis, 12.500 per kilogram, permintaan pasar terhadap nanas penggolo sangat tinggi, hingga hasil panen saat ini tidak dapat mencukupi pesanan. Adapun cara menanam nanas yang baik dan benar dapat Anda lakukan sesuai tahap-tahap dan pedoman penanaman yang telah dianjurkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagaimana diketahui, buah nanas atau yang memiliki nama latin Ananas commosus merupakan salah satu jenis buah tropis yang memiliki daging buah berwarna kuning dengan cita rasa manis keasaman. Akan tetapi khusus untuk buah nanas penggolo ini, rasa asamnya hanya sedikit, sangat manis. Di Kembang Limus sendiri, pada awalnya nanas dikenal sebagai tanaman pekarangan. Namun seiring berkembangnya pengetahuan masyarakat, kini tanaman nanas telah dibudidayakan dan dimanfaatkan
sebagai bahan olahan beragam makanan seperti keripik, selai, bahan pembuat rujak, campuran koktail, atau es buah, hingga dimakan langsung. Selain kreasi olahan berbahan dasar nanas kian beragam, buah nanas ini juga memiliki beragam khasiat. Buah nanas memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Selain itu juga terdapat kandungan enzim bromelain yang berfungsi untuk melunakkan daging dan mempermudah proses pencernaan dan penyerapan makanan dalam tubuh. Selain itu, buah nanas juga dipercaya ampuh dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti flu, wasir, mual, gangguan saluran kencing, penyakit kulit, hingga anemia. Beragam manfaat dan nilai ekonomis yang cukup bagus inilah yang membuat budidaya buah nanas Benggolo sangat menguntungkan. Nanas merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh di iklim kering maupun basah dengan curah hujan tinggi maupun rendah sekalipun, yang membuat budidaya nanas tidak mengalami kendala berarti, baik itu terkait masalah lahan maupun cuaca. Nanas Benggolo dapat tumbuh pada suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan cahaya matahari yang berkisar 33 sampai dengan 71%. Meskipun demikian, budidaya nanas Benggolo juga tidak dapat dilakukan di sembarang tempat karena lahan penanaman harus memiliki pH antara 4,5 sampai dengan 5,5, tidak boleh kurang atau lebih karena akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, lahan yang paling bagus untuk budidaya nanas Benggolo ini juga cenderung pada jenis tanah yang gembur, tanah lempung berpasir dan mengandung banyak unsur hara. Selain itu, selama masa penanaman, sistem drainase juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya nanas. Jika Anda ingin menanam nanas Benggolo ini, maka Anda harus menyiapkan lahan, kemudian pemilihan bibit yang betul-betul original dari indukan buah nanas Benggolo. Kemudian laksanakan pemupukan, perawatan secara intens, dan penyiraman secara rutin, apalagi jika ternyata suasana atau cuaca saat musim kemarau yang cukup panas, maka penyiraman harus dilakukan. Selain itu, pengendalian hama juga harus Anda perhatikan. Rutin lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Budidaya buah nanas Benggolo yang dilakukan dengan cara vegetatif akan lebih cepat dibandingkan dengan cara budidaya secara generatif. Tanaman yang berasal dari bibit tunas batang sudah dapat dipanen pada umur 18 bulan sejak masa tanam. Sedangkan untuk tanaman yang dikembangkan dengan bibit tunas akar dapat mulai dipanen pada umur 12 bulan sejak masa tanam. Hal ini berbeda dengan proses penanaman buah nanas yang dilakukan dengan cara generatif yang baru dapat dipanen pada umur 2 tahun sejak masa tanam. Proses pemanenan harus dilakukan dengan cara yang benar, yakni dengan memotong tangkai buah dengan pisau yang tajam dan steril. Demikian informasi tentang nanas Benggolo, nanas yang sangat besar dan fantastis untuk ukurannya. Hasil budidaya buah nanas akan optimal apabila dikerjakan dan dirawat dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Tetap dukung channel Geng Farm Magelang. Terima kasih.